Hai guys, di video kali ini aku mau kasih kalian beberapa tips-tips yang kalian nggak boleh lakuin di saat kalian mau pergi liburan. Padahal liburan itu kan udah kalian rencanain dari jauh-jauh hari, kalian juga udah nabung mati-matian, bertahan untuk nggak beli barang-barang atau apapun yang kalian pingin gitu supaya kalian bisa mendapatkan liburan yang ideal. Belum lagi nih buat kalian nih pekerja-pekerja gitu yang susah banget dapetin izin dari bos gitu kan, dan kalian nggak mau liburan kalian itu fail, gagal total, nggak gagal total juga sih, kayak yang kalian tuh jadi bad mood gitu gara-gara beberapa kesalahan yang kalian lakukan, kayak misalnya kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan di bandara nih, barang-barang kalian tuh disita, belum lagi kalian menghadapi imigrasi, terus kalian tuh ditanya-tanya, terus kalian stres gitu, terus sampai sampai di negara tujuan tuh kalian malah jadi bad mood, yang harusnya kalian tuh bisa jalan-jalan, kalian bisa foto-foto, kalian bisa have fun, kalian bisa kulineran gitu, tapi energi kalian tuh udah kekuras cuman gara-gara kesalahan yang kalian lakukan gitu. Gak mau kan sampai hal itu terjadi. Mungkin video dari aku ini bisa jadi tips atau bisa jadi masukan untuk kalian yang mau liburan, supaya liburan kalian selalu fun dan kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat liburan kalian fail. Oke, simak apa aja nih. Yang pertama, packing last minute, atau misalnya kalian tuh packing mendadak banget, misalnya kalian harus pergi besok, kalian baru packing hari ini atau malam ini, kalian harus siapin barang-barang kalian tuh semuanya, kayak baju-baju kalian, terus kalian baru mikirin apa aja yang mesti kalian bawa, capek banget kan. Kalau bisa sih kalian packing 3 hari atau mungkin bisa seminggu sebelumnya, kalian tuh udah pikirin barang-barang apa aja yang mau kalian bawa, terus juga baju-baju mana aja nih, belum lagi apalagi kita nih cewek-cewek kan ribet ya, setiap momen tuh harus beda bajunya gitu kan, apa aja yang mau kalian bawa kalian harus siapin, jangan sampai ketinggalan, apalagi barang-barang yang penting kayak cewek-cewek, makeupnya, baju-bajunya, sepatunya, sandalnya biar matching dan sebagainya, biar kalian tuh pas mau berangkat besoknya kalian tuh udah relax, dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang baik gitu, supaya buat kalian-kalian yang punya asam lambung dan juga mah, supaya asam lambung dan mah kalian itu nggak kambuh gitu kan, kalian bisa tetap menjalani liburan kalian dengan baik. Nah, kalau bisa sebelum liburan, 1 hari sebelum kalian berangkat pergi liburan ke luar negeri, kalian tuh bisa check up dulu kondisi kalian ke dokter-dokter kalian yang punya dokter-dokter pribadi nih, bisa cek kesehatannya atau bisa cek ke rumah sakit dulu kondisi kalian, supaya kalian tahu nih, kalian bisa memastikan bahwa tubuh kalian ini siap untuk diajak liburan gitu, bahwa kondisi kalian itu fit, atau kalian bisa minum multivitamin, dan juga kalian bisa massage biar besoknya kalian bisa menikmati liburan kalian, dan malamnya kalian tuh bisa tidur istirahat yang cukup sehingga kondisi tubuh kalian itu fit. Nah, kesalahan selanjutnya adalah kalian membawa barang-barang yang harusnya nggak kalian bawa. Misalnya kalian bawa perintilan-perintilan, apalagi buat cewek-cewek yang biasanya semua barang tuh mau dimasukin ke dalam koper. Kalau bisa sih kalian bawa barang-barang yang penting aja, kayak misalnya kalau kalian mau liburan ke luar negeri gitu, kalian kan pasti beli oleh-oleh ya. Atau misalnya kalian ngelihat barang-barang yang lucu, misalnya kayak baju atau semacamnya lah, kalian bisa bawa baju secukupnya dan kalian bisa beli di negara tujuan kalian. Biasanya apalagi kalau misalnya cewek-cewek tuh nggak mungkin banget kalau nggak beli baju, jadi baju yang kalian beli bisa kalian pakai gitu. Dan sepatu nih, sepatu sih kalau aku pribadi sih kayaknya satu aja. Selanjutnya aku paling bawa sendal gitu ya, kira-kira kalau misalnya kita kan orang Indonesia ya, pasti pakai sendal, jadi kalian pastiin kalian pakai sepatu dari rumah sampai ke negara tujuan, jangan pakai sendal, sepatunya kalian taruh di dalam koper gitu. Kalau misalnya kalian bawa barang-barang yang overload, atau misalnya kalian tuh bawa barang-barang yang terlalu banyak gitu ya, kayak
nggak apa-apa lah, dapat bagasi kok misalnya 20 kilo gitu. Tapi kan nanti pas sampai di negara tujuan tuh kalian pasti bakalan beli oleh-oleh. Kalau misal kalian dari Indonesia nih, kalian udah bawa barang banyak banget bejibun, terus nanti sampai di sana kalian bawa oleh-oleh juga, kalian tuh bakalan repot banget nggak sih? Kayak yang kalian tuh harus bayar bagasi, ya ekstra bagasi. Nah, kenapa sih kalian tuh bisa kena ekstra bagasi? Karena kalian dari Indonesianya tuh udah bawa barang yang banyak banget, terus sampai di negara tujuan kalian tuh nggak punya space lagi untuk taruh barang-barang yang kalian beli untuk oleh-oleh. Nah, kesalahan yang ketiga adalah kalian nggak membuat checklist barang-barang apa aja yang harus kalian bawa, dan kalian tidak membuat catatan barang-barang atau apa aja yang harusnya kalian cek sebelum kalian meninggalkan rumah kalian. Misalnya nih, atau misalnya buat kita-kita yang di kosan ya, kayak kita tuh nggak cek colokan kita udah kita cabut atau belum, setrikaan kita udah kita cabut atau belum, atau misalnya kompor gitu kan. Biasanya kompor nih penting banget loh, udah mati atau belum nih, apalagi buat kalian yang suka masak sendiri. Kalau misalnya kompor tuh nggak dimatiin, pasti kalian tuh bakal kepikiran terus nggak sih? Kayak aku pernah banget pergi liburan, terus aku kan di rumah sendirian, aku kepikiran terus sama kompor karena aku takut kalau kompor aku nggak mati nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Dan apalagi kalau misalnya kalau kita udah sampai di negara tujuan, terus kita nggak punya wifi, kita nggak punya koneksi wifi, atau misalnya kita belum menemukan wifi gitu, kita nggak bisa menghubungi ke tetangga kita atau misalnya rekan-rekan kita lah yang bisa cekin apa aja sih gitu yang kita tinggalin gitu, yang kita lupakan gitu di rumah. Nah, jangan sampai kalian kepikiran karena kalian nggak membuat checklist barang-barang apa aja yang harus kalian bawa, dan barang-barang apa aja yang harus kalian cek sebelum kalian meninggalkan rumah kalian dan sampai di negara tujuan untuk berlibur. Kalian bisa catat keperluan-keperluan apa aja yang harusnya kalian bawa di smartphone kalian, dan keperluan apa aja atau barang-barang apa aja atau apapun itu yang harusnya kalian cek sebelum kalian pergi berlibur itu di smartphone kalian. Kalian bisa catat, atau kalian bisa catat terus kalian centangin satu-satu supaya kalian nggak lupa apa aja yang udah kalian cek dan apa aja barang-barang yang sudah kalian bawa. Yang keempat adalah kesalahan berpakaian. Kenapa? Karena banyak banget perempuan-perempuan nih yang utama ya, kayak mau tampilnya on terus, jadi kalian tuh pakai aksesoris yang nggak penting kalian pakai, terus kalian pakai baju yang nggak nyaman kalian pakai. Karena kalau misalnya kalian dalam perjalanan, apalagi tidak menutup kemungkinan juga kalian tuh bakalan di bandara lama banget, kalian tuh bakal ngantri, kalian bakal jalan sana sini. Jadi pastikan kalian pakai baju atau outfit yang nyaman banget kalian pakai, yang kira-kiranya kalian tuh comfort gitu pakai baju itu gitu. Jangan sampai kalian tuh salah berpakaian, karena ini bakalan bikin mood kalian juga berantakan. Karena kalau misalnya nih kayak di pesawat kalian tuh pakai misalnya baju-baju yang tidak menghangatkan badan, padahal di pesawat apalagi kalau misalnya malam gitu dingin gitu kan ya, pastiin kalian bawa jaket, atau kalian pakai baju yang senyamannya kalian pakai lah gitu, yang kira-kiranya bisa bikin mood kalian itu nggak berantakan. Kesalahan yang kelima, kalian nggak tahu batasan berapa mili atau berapa banyak cairan yang boleh kalian bawa untuk bisa masuk ke kabin pesawat. Karena dari pengalaman aku sama temen aku kemarin pas travel ke Singapura, itu tuh kan nggak boleh lewat dari 100 mili ya, maksimal 100 mili. Aku tuh udah kasih tahu temen aku, guys nggak boleh bawa barang atau bawa cairan lebih dari 100 mili, dan teman aku tuh ngeyel gitu kan, dia tetap bawa itu lebih dari 100 mili. Itu tuh sabun cair terus dia bawa, karena itu tuh gratisan kata dia, dan juga udah dia pakai. But kan
petugas bandara tuh nggak mau tahu gitu, itu kan lewat dari 100 mili nggak bisa, dan itu ditahan guys, itu nggak bisa masuk ke kabin pesawat. Dan temen aku langsung kayak bad mood gitu kan. Jadi jangan sampai kalian melakukan kesalahan ini ya. Yang selanjutnya adalah kalian tidak mengetahui barang-barang apa aja yang boleh masuk ke kabin pesawat. Penting banget untuk kita tuh tahu barang-barang apa aja yang boleh masuk ke kabin pesawat atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kalian bawa barang-barang yang nggak boleh masuk ke kabin pesawat, tapi tetap kalian bawa, kayak teman aku udah bilangin, guys nggak boleh bawa vape atau nggak boleh bawa barang-barang yang sejenis itu, tapi teman aku tetap bawa dan itu kesita. Ya mau nggak mau dia harus merelakan barang itu disita ya. Dan aku rasa kalian juga nggak mau deh hal itu terjadi sama kalian. Jadi penting banget untuk kalian tahu barang apa aja yang boleh dan nggak boleh dibawa. Misalnya kayak gunting kecil, tripod atau tongsis, baiknya itu kalian masukin ke koper ya, jangan dibawa ke kabin pesawat. Selanjutnya yang terakhir adalah kalian nggak pilih kursi demi menghemat budget. Kalau untuk kalian-kalian nih yang berencana pengen liburan ke Europe atau ke negara lintas benua gitu, baiknya sih kalian pilih kursi yang bisa bikin kalian itu nyaman, karena kalian nggak mau kan kalian duduk di tempat duduk yang tidak nyaman sehingga membuat kalian itu bad mood dan dalam kondisi yang tidak baik begitu sampai di negara tujuan. Atau misalnya kalian bisa aja nih kalian duduk di kursi yang nggak bisa senderan gitu, ya udah jadi kalian duduk tegak lurus aja, yang bikin leher kalian tuh sakit, yang bikin kepala kalian tuh migrain, sehingga sampai di negara tujuan kalian tuh gak bisa menikmati liburan kalian. Apalagi sampai di negara tujuan nih, kalian tuh harus banget yang namanya seret-seret koper kalian tuh harus yang namanya kejar waktu biar bisa mendapatkan atau bisa check in lah apapun yang udah kalian booking gitu kan dengan tepat waktu. Jadi baiknya kalian pilih kursi yang bisa membuat kalian nyaman. Kayak misalnya nih, kalau aku pribadi nih, kalau misalnya dalam perjalanan gitu, aku tuh suka banget tidur guys. Jadi aku lebih prefer ke duduk di jendela gitu, di dekat jendela. Pokoknya duduk di dekat jendela, jadi aku bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan apapun, karena aku kan ada di ujung gitu ya. Nah terus buat kalian yang mabukan, mungkin kalian bisa pilih duduk di tengah gitu ya. Pokoknya atur aja senyamannya kalian dan sesuai kebutuhan kalian butuhnya dan nyamannya gimana. Baiknya kalian pilih kursi kalian walaupun harus bayar. Nah guys, segitu dulu tips dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk pergi berlibur dengan nyaman dan sesuai apapun yang kalian inginkan gitu. Semoga video ini membantu. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share supaya video aku bisa lebih berkembang, supaya video aku growth. Terima kasih sudah nonton video aku. See you, bye bye.